Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rani Saraswati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 54 Jakarta. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama Ibu Betty Tridalaksana, guru matematika SMK Negeri 54 Jakarta. Selamat pagi Bu Betty. Ya, mohon maaf mengganggu. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi nih Bu Betty di pembelajaran Bu Betty di matematika di kelas 11 ya Bu Betty ya. Dalam percakapan pra-observasi kali ini saya akan melakukan pra-observasi di mata pelajaran matematika, yaitu pelajaran matematika di kelas 11 TPTU 1. Baik. Lalu untuk pertanyaan pertama Bu Betty, tujuan pembelajaran hari ini dalam pembelajaran matematika itu sekiranya apa Bu Betty? Tujuannya adalah satu, siswa dapat menentukan kuartil dari data kelompok. Datanya sudah dilakukan mengambil tinggi badan dan berat badan dari teman satu kelasnya. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai desil dari data kelompok yang tadi, yaitu tinggi badan dan berat badan teman sekelasnya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai persentil dari data kelompok yang tadi sudah dilakukan, maksudnya datanya sudah diambil, yaitu menentukan data tinggi badan dan berat badan teman sekelasnya. Baik, selanjutnya nih Bu Betty, untuk area pengembangan yang akan dicapai Bu Betty dalam materi kuartil dan persentil ini seperti apa? Nanti kita akan mengembangkan ke ranah numerasi. Di pengetahuan ya Bu? Iya, dari pengetahuan. Dari keterampilannya adalah mereka dapat menerapkan ini pada kehidupan sehari-hari dan nanti kalau di dunia kerja itu ada. Untuk wakil desil persentil ini ada penerapan. Jadi kalau kita baca soalnya, oh ini diterapkan untuk ini, ternyata ini diterapkan untuk ini, itu ada. Baik, terima kasih Bu Betty. Berarti ada dua ya, arah pengembangannya. Selanjutnya, rancangan pembelajaran seperti apa, lalu strategi pembelajaran seperti apa, atau modul pembelajaran atau metode pembelajaran yang Bu Betty gunakan nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas 11 TPTU ini. Jadi strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana saya akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian modelnya itu menggunakan problem based learning. Metodenya yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, lalu untuk medianya Bu Betty, kira-kira Bu Betty akan menggunakan media apa? Medianya adalah tayangan materi, kemudian materinya itu juga sudah riset melalui WA. Jadi medianya ada tayangan materi, ada WA group, kemudian ada LKPD juga. Baik. Jadi untuk secara keseluruhan antara tujuan pembelajaran, area pengembangan, lalu rancangan pembelajaran akan dilakukan, strategi pembelajaran yang Ibu Betty lakukan, model pembelajaran dan metode pembelajaran sudah sangat baik. Kira-kira itu kapan ya akan dilaksanakan Bu? Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 pada jam pertama sampai jam kedua. Baik. Jadi hari Rabu ya, tanggal 28 Februari 2024 di jam pertama sampai dengan jam kedua di pelajaran matematika ya. Baik, terima kasih Bu Betty. Nanti saya akan melihat Bu Betty dalam mengajar, dalam kelas, dalam pembelajaran berdiferensiasi yang tadi disebutkan melalui konten. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di pasca observasi dengan saya selaku observer dengan pengajar praktik saya yaitu Bu Uci. Baik, terima kasih Bu Betty. Silakan nanti untuk melanjutkan untuk mengajar. Assalamualaikum. Baik, demikian
pra observasi yang saya lakukan bersama Ibu Betty. Kita akan bertemu lagi di pasca observasi setelah Bu Betty melakukan kegiatan mengajar di dalam kelas. Salam guru penggerak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah min, median, bonus. Kalau median itu apa sih? Kalau median apa? Jangan balas WA terus, di depan mainannya WA aja. Nah, belum dulu kalian buka HP untuk belajar. Nah, taruh dulu HP-nya, jangan ditanya nggak bisa. Median itu apa median? Nilai tengah. Berarti kalau nilai tengah, datanya diapakan? Dibagi dua. Nilainya di tengah-tengah kan? Nah, kalau kuartil itu berapa? 4. Berarti data dibagi 4. Ya kan? Kalau persentil per berapa? Persentil per 100. Kalau desil per 10. Kuartil ada berapa? 3. Apa aja? Kuartil 1. Boleh diisi 2. Karena ada yang nulis kuartil pakai K, ada yang kuartil pakai I, ya kan? Terus ini adalah kuartil 3 atau Ki 3, kan? Yang nilainya sama dengan median apa kuartil berapa? Yang nilainya sama dengan median kuartil berapa? Kenapa? Pasti tengah. Ya kan? Paham? Apa rumus kuartil? KI atau Ki 1 ya? Boleh Kak. Apa? TB tapi bawa kelas kuartil. Ayo, apa rumus kuartil? Kuartil data kelompok. Dibagi terus dikurang dikali n nya berapa sampai berapa? Sampai 1, 2, ya kan? K1, K2, K atau Q1, Q2, Q, ya kan? Makanya di sini ada pertanyaannya. Ini boleh C, boleh P, panjang kelas atau kelas interval, ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan ya? Oke. Kalau data tunggal, misal berapa? Banyaknya data ada berapa? Hah? Berapa? 11. Jadi 12. Nah, satunya berapa? Mediannya berapa? Ini ya, tambah dibagi 2 karena sama jadi 4. Ya kan?
Terus berarti ini K satu, K berapa? K2. Sini K2 4 karena sama betulan, ya kan? Jadi di sini K satu berapa? 3 karena ini dibagi 2 kali 4. Oke. Terus berikutnya di sini betulan sama K bagi K. Ini benar. Kalian sudah mengukur tinggi badan semuanya? Sudah. Minggu sebelumnya ya. Sudah mengukur berat badan teman sekelas? Sudah. Minggu sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini data tunggal, ya kan? Sekarang kita akan menghitung data kelompok. Jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya berapa? Kalau sama main, jumlah siswanya berapa? Empat? 40 ya? Oke. Berarti M-nya sama dengan 40. Kita akan menghitung kuartil. Kuartil 1 atau Q1. Nah, berarti data dibagi menjadi 4. Berarti gimana hitung I-nya? Pertama hitung I-nya dulu. I-nya 1. Nah, terus dihitung I-nya, letak I-nya. I1 itu gimana sih? Berarti I-nya 1 karena kuartil dibagi menjadi 4. Kemudian dikali dengan N. Ini letak ya, letak I1. Berarti 1/4 dikali dengan 40. Jadi berapa? 10. Nah, 10 adanya di mana? 10 itu adanya di mana? Ini. Maka ini disebut apa? Kelas Q1 atau K1. Boleh nulis Q1, boleh K1. Nah, kalau mau baca di beberapa buku ada yang nulisnya Q dari kata kuart 4 atau K dari kata kuartil itu 4 ya. Oke. Berarti ini letak
nilainya berapa? Tepi bawah kelas kuartil. Berapa? Gimana sih tepi bawah hitungnya? Batas bawah dikurangi 0, berarti berapa? Batas bawahnya yang mana? Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya berapa? 150. Oh, ada yang bilang 155. 155 ini siapa? Batas atas. Saya dengar ya, ada yang bilang 155. Berarti 151 dikurang 0, berapa? 150,5. Oke. Nah, terus kita mencari apa? I1 kali M tadi udah ya? Ini kan? Sudah kan? Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Yang mana sih? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu yang mana? Hah? Yang mana? Lupa. Padahal sudah pernah hitung median, tapi lu lupa frekuensi kumulatif. Kan kumulatif berarti akumulasi sebelum kelas kuartil. Berarti 3 tambah 7, ya kan? Terus apa lagi? Frekuensi kelas kuartil atau kelas 1 ya. Berapa? 11. Ya. Oke. Kemudian panjang intervalnya berapa? C atau B-nya? Panjang kelasnya berapa? Hah? Oh, 6? Berapa? 5. Dari mana 5? 151, 152, 153, 154, 155. Atau kamu bisa tepi atas dikurangi tepi bawah. Bisa pakai rumus juga ya kan? Lupa. Ya, lupa. Oke, kemudian kita hitung K1 atau P1 berapa sih? Tepi bawahnya 150, ditambah berapa? 10 dikurangi 7, terus 11 dikali 5. Jadi 150,5 ditambah berapa? 3/11 dikali 5. Berapa yo? 3 kali 5 bagi 11 1,3. Dan seterusnya titik-titik ya, hitung sendiri. Berarti 151,8 titik. Pokoknya ya. Paham? Jadi di sini paham? Saya tidak akan menghitung 2 atau K2. Kenapa? Karena nilainya sama dengan apa tadi? Nilainya sama dengan apa tadi? Q1 dan K2 atau Q2 nilainya sama dengan apa? Median. Kalian sudah pernah menghitung median kan? Masih ingat nggak? Apa lupa? Masih ingat.
K3. Betul. Kita akan hitung K3. Sebelumnya tentukan apa? Letak I. I-nya berapa? 3. Letak K3 atau Q3 ada di mana? Berarti 3 per 4 dikali 40. Ya kan? N-nya 40 kan? Jadi berapa? 3. Ada di mana K3? Ada di mana K3? Di mana? Di mana? 156 sampai 160. Ini adalah kelas kuartil 3 atau K3. Oke ya. Nah, berarti TB-nya berapa? 156 dikurangi 0,5 jadi 155,5. Kemudian frekuensi kumulatif berapa? 18. Dari mana? 3 tambah 4 tambah Betul, 3 tambah 4 tambah 11. Jadi 18. Oke. Panjang kelas intervalnya sama ya? Ini frekuensi kelasnya berapa? 12 ya. Ini ya. Oke, berarti tinggal menghitung K3 atau Q. Jadi berapa? 155,5 ditambah 30 dikurangi 18 dibagi 12 dikali 5. Oke. 155,5 ditambah 30 kurangi 18 berapa? 12. Oh, angkanya cantik ya. 12 per 12 dikali 5. 12 per 12 itu berapa sih? 1. 1 kali 5? 5. Berarti berapa tuh? 160,5. Bisa ya? Oke, kalau mau dicatat silakan catat dulu. Saya akan ambilkan LKPD-nya dulu. Nanti berikutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Apa sih LKPD? Oh, betul, lembar kerja peserta didik. Oke. Tunggu ya.
kegiatan 1. Di situ kumpulkan data dari teman-teman satu kelasmu. Sudah pernah kan? Tentukan data yang ingin kamu kumpulkan. Kamu dapat kelompok apa waktu itu? Silahkan ditulis. Terus tentukan metode pengumpulannya. Apakah kamu ngulik WA ataukah ditanyain langsung, wawancara langsung? Tuliskan. Kemudian tuliskan data yang sudah kamu kumpulkan. Data yang sudah kamu kumpulkan terus masuk jenis data apa? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Paham ya? Karena nanti kamu PTS ada teorinya juga. Apakah data ini kualitatif, apakah kuantitatif? Ya kan? Kemudian di situ ada diagramnya. Kamu kerjakan di situ. Untuk kegiatan 2, ukurlah tinggi badan teman satu kelasmu. Kalian sudah mengukur tinggi badannya kan? Nah, kemudian silakan di situ dilanjutkan instruksinya. Ada disuruh menghitung min, median, modus. Ya kan? Terus kemudian sampai ke belakang, persentil, desil, kuartil, ya kan? Ada semua runut. Bu, nanti PTS minggu depan apa? Seperti yang sudah kamu kerjakan. Sampai di mana? Berarti sampai persentil. Ya kan? Nah dulu, saya bahas lagi sedikit. Jadi kalau kuartil data dibagi menjadi 4. Nah, kalau desil berarti dibagi berapa? 10 desil. 10. Tinggal gitu aja. Ya. Terus tentukan dulu letaknya. Sama seperti kuartil. Desil juga menentukan letaknya. Berarti letaknya apa? Letak D ke I. Ya berarti I per 10 dikali N. Baru kamu tentukan dari sini. Ya kan? Bu, kalau D1 berarti 1 per 10 kali di sininya 40. Kalau D1 1 per 10 dikali 40 berarti 4. 4 di mana? Di sini. Ini kan 3, 4 di sini kan. Bukan berarti Bu ini 4 mentang-mentang 4 di situ, bukan. Ya kan? Misalkan D9 9 per 10 dikali 40 berapa tuh? 36. Berarti 36 ada di mana? Di sini, ya kan? Berarti ini kelas, ini adalah kelas D9, ya kan? Paham? Baru tentukan yang lainnya sama ya. Berarti kalau desil sampai berapa? 9. Tuh. Nah, kalau persentil 1, 2, 3 sampai berapa? 99. Berarti PI-nya tepi bawah ditambah I per berapa? 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F. Kalau DI ke I, kalau persentil per PI dikali J. Sama ya? Berarti letaknya gimana? Menentukan letaknya dulu. PI berarti I per 100 dikali N. Bisa ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada nggak? Kalau nggak ada, itu tugasnya diselesaikan, ya kan? Nanti silakan difotokopi masing-masing, diperbanyak sendiri, ya kan? Di rumah kalau masih ada pertanyaan gimana? Kalau masih ada pertanyaan silakan besok tanya dari saya, meskipun gak ada pelajaran saya, ya kan? Atau kamu lewat WA boleh.
hari Jumat saya tidak bisa, saya pulang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa. Siap. Doa. Siap. Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelasnya Bu Betty. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Lucia M. Ahti selaku pengajar praktiknya, dan juga bersama Ibu Betty yang kemarin kita sudah melakukan observasi di dalam kelas matematikanya. Baik, di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah Bu Betty melakukan pengajaran di dalam kelas. Baik, selamat pagi Bu Betty. Terima kasih atas kesempatannya lagi, kita bertemu lagi. Nah, Bu Betty, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pasca observasi yang Bu Betty sudah melakukan pembelajaran kemarin tuh Bu Betty. Nah, untuk yang pertama Bu Betty, bagaimana sih kemarin perasaan Ibu ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas 11 TPTU Bu Betty? Perasaan saya senang sekali karena anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik ya. Jadi kemarin itu perasaannya senang dan juga mungkin bahagia ya Bu Betty ya. Ya. Karena anak-anak juga menjadi lebih rileks dan lain sebagainya Bu Betty ya. Ya, selanjutnya nih Bu Betty, untuk tujuan pembelajaran kemarin. Tujuan pembelajaran kemarin itu apa sih Bu Betty? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan kuartil dari data yang sudah mereka ambil sendiri. Datanya adalah mengukur tinggi badan teman satu kelas dan mengukur berat badan teman satu kelas. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan desil dari data tersebut. Yang ketiga, siswa dapat menentukan persentil dari data tersebut. Ya, baik. Jadi untuk kuartil dan persentil ya Bu Betty ya dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Dan kemarin itu area pengembangan yang sudah dilakukan Bu Betty nih di dalam pembelajaran kuartil dan persentil yang pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu seperti apa? Area pengembangannya pada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya adalah numerasi, yaitu nanti siswa diarahkan untuk memahami soal-soal numerasi. Kemudian keterampilannya adalah aplikasi pada kehidupan nyata untuk menentukan penggunaan daripada desil, kuartil, persentil tersebut. Karena untuk pembelajaran berikutnya itu nanti ada praktek-praktek di mana siswa itu jadi paham. Oh, ini penggunaan kuartil, oh ini penggunaan desil, oh ini penggunaan persentil. Ya, jadi untuk contoh konkretnya dalam kehidupan nyata yang tadi disebutkan Bu Betty itu seperti apa ya Bu? Misalnya siswa ini kan kelas 11, nanti kedepannya dia kan kelas 12. Nah, sebagian ini mau ikut SNMPTN dan SNBPTN. Jadi nanti misalnya ada peraturan akan diambil 10% siswa dengan nilai terbaik. Nanti jadi mereka bisa tahu patokan nilai terendahnya itu berapa menggunakan persentil tadi. Jadi kalau kita mencari P90 maka itu akan ketemu batasan dari 10% nilai terbaik. Jadi nanti siswa tuh bisa gitu, bisa tahu gitu, oh kira-kira saya lolos nggak ya dalam seleksi ini, oh saya lolos nggak dalam, misalnya nanti
siswa pada waktu melamar pekerjaan bagi yang tidak kuliah. Nah, itu biasanya kan akan diambil 25% dengan nilai terbaik atau nilai tertinggi dari hasil tes. Nah, jadi dia bisa menentukan target. Kalau nilainya 100, diambil 25%, nilai terbaik berarti saya harus berapa nih. Nah, jadi siswa bisa menentukan batasan rata-rata nilainya dia. Jadi memang untuk diterapkan di kehidupan nyata nantinya Bu Betty. Iya. Baik, untuk selanjutnya Bu Betty, untuk yang tujuan pembelajaran sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan kemarin, menurut Bu Betty, apakah tujuan pembelajaran Bu Betty lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau yang sudah sesuai yang Bu Betty harapkan? Seperti itu. Selama ini sih sudah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik dengan tujuan apa yang ingin dicapai Bu Betty kemarin pada saat pembelajaran itu sudah berjalan dengan sesuai dengan diharapkan Bu Betty ya? Ya, sejauh ini sih sudah. Untuk kelas TPTU sudah. Baik, terima kasih Bu Betty. Nah, jika diberikan nilai nih Bu Betty kelas yang kemarin nih 11 TPTU 1, range-nya 1 sampai dengan 10. Untuk pembelajaran sudah dilakukan, Ibu memberikan nilai berapa di kelas tersebut dan kenapa Bu Betty memberikan nilai tersebut? Untuk TPTU 1 nilainya 85. 85. Kenapa Bu Betty? Karena kelas TPTU 1 siswanya itu nilainya memang cenderung baik, ya, yang baik-baik. Terus anaknya kebetulan ini tidak ada yang bermasalah gitu. Jadi anaknya sudah teratur mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tenang. Terus jika ada kesulitan, mereka biasanya bertanya. Bahkan saya memberi mereka kesempatan untuk bertanya lewat grup WA atau Japri. Saya perbolehkan, ada beberapa siswa yang biasanya jika mengerjakan soal nggak bisa di malam hari, mereka WA ke saya, Japri gitu, Bu, maaf mau nanya nomor sekian soal ini, kok saya nggak nemu jawabannya, apakah pekerjaan saya ini benar atau salah, mau dikoreksi. Biasanya ada beberapa siswa yang seperti itu. Baik. Jadi menurut Bu Betty, kelas 11 TPTU 1 itu mendapatkan nilai range-nya itu 85 ya Bu ya, karena masih dalam taraf yang harus lebih diperbaiki lagi mungkin seperti itu ya. Ya baik. Untuk ini Bu, area pengembangan kan tadi kan Bu Betty menyebutkan area pengembangannya itu adalah dari pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, area pengembangan yang menurut Bu Betty ini harus dikembangkan itu yang dari sisi apa Bu Betty? Dari sisi pengetahuan sih, karena kalau dari keterampilan itu misalnya praktek, anak itu kan lebih senang, lebih cepat paham. Misalnya hitunglah, kalau sebelum belajar kuartil, desil, persentil kan kami belajar menghitung min atau rata-rata, kemudian nilai tengah, median, kemudian nilai modus dari data. Nah, ketika mereka menghitung min, median, modus dari data, misalkan mengukur tinggi badan, terus mengukur berat badan teman sekelas, mereka itu dengan mudahnya bisa mengerjakan. Tapi ketika kita beri soal, padahal soalnya itu sama, cuman karena datanya dari kita, mereka itu kesulitan. Jadi mungkin siswa kurang memahami di literasinya, jadi mungkin dari arah pengetahuannya itu kurang. Karena kalau keterampilan, kalau disuruh praktek, anak-anak ini senang gitu, bisa dengan mudah melakukan semua itu tuh bisa dan benar gitu. Pas saya koreksi itu benar. Tapi giliran kita kasih soal, ini soal dari ibu ya, tolong dikerjakan. Meskipun hanya 3 sampai 5 soal, mereka itu tampak kesulitan, kebingungan. Ini soalnya mau saya apakan? Padahal sama, menghitung min, median, modus juga. Apakah data tunggal, apakah data kelompok, sama. Mereka tugasnya hanya menghitung saja padahal. Tapi mereka justru kebingungan gitu. Tapi kalau dengan praktek gitu dari sisi keterampilan, ayo silakan diukur tinggi badan teman sekelas, kemudian diukur berat badan teman sekelas, kemudian didata ukuran sepatu teman sekelas. Nah, kalau sudah dapat datanya, silakan dihitung min, median, modusnya. Saya tunggu ya, saya kasih waktu misalkan sampai jam 9 misalkan. Nanti setelah itu akan
kita bahas hasilnya, kita amati bersama-sama. Nah itu dengan mudahnya mereka lakukan dengan senang hati, ketawa-ketawa, dan pekerjaannya itu benar semua. Tapi ketika yuk ini ada soal begini loh, kok nilainya naik turun ke sana ke sini nih gitu. Jadi mungkin lebih ke arah pengetahuannya atau mungkin dari literasinya itu lebih perlu dikembangkan. Jadi di area pengetahuan ya, Iya. Betty, untuk pengembangan yang baik. Setelah tadi apa yang Bu Betty sampaikan, dengan Bu Betty di sini ingin apa yang ditingkatkan dengan menggunakan strategi apa sih yang ingin Bu Betty nanti ke depannya dalam pembelajaran matematika yang Ibu akan lakukan di area pengembangan yang ingin ditingkatkan yang mana? Misalkan tadi seperti Bu Betty sampaikan di numerasi di materi ini, tapi Bu Betty ingin menggunakan sekiranya strategi yang seperti apa? Seperti itu. Nanti mungkin saya akan combine misalnya praktik menghitung rata-rata tinggi badan teman sekelas. Nanti kemudian ketika pembahasan mungkin akan saya tambahkan dengan coba sekarang Ibu punya soal data seperti ini, berapa rata-ratanya. Kalau tadi kalian sudah menghitung rata-rata tinggi badan teman sekelas, nah coba hitung rata-rata data berikut ini. Mungkin akan dikombin seperti itu, jadi supaya tahu oh dalam kehidupan nyata seperti ini, kalau dalam soal begini, jadi nanti lebih kita arahkan ke sana. Oh ini tuh sebenarnya sama kita kasih pengertian ke siswa, terus kita kasih penguatan. Ini sebenarnya sama, cuma bedanya begini. Kalau ini kamu lakukan sendiri, kalau ini data yang sudah ada, nanti suatu saat kalau kamu bekerja kamu juga akan mengalami misalkan menghitung rata-rata, menghitung ini dari data yang sudah ada atau diberikan. Jadi tidak bisa hanya misalnya tentang karena mungkin praktik gitu terus dia senang, dia paham, tapi kalau nggak praktik dia nggak paham. Jadi kita mungkin lebih menyeimbangkan ke sana, mengembangkan ke sana. Lalu untuk konsep pengembangannya, Bu Betty dengan menggunakan strategi seperti apa sih? Mungkin nanti integrasi, tematik integrasi ya. Tematik integrasi. Jadi karena kemarin sudah ada studi banding ke SMK Negeri 1 Cinangka, jadi mungkin saya akan mengadopsi yang di sana tematik integrasi. Jadi nanti akan bekerja sama juga dengan guru lain, karena ini kan kelas 11 saya baru, biasanya kan saya ngajar kelas 12. Jadi untuk kurikulum merdeka kan baru sekarang saya di kelas 11, di mana statistikanya itu di semester genap. Tapi mungkin kedepannya ini akan saya usulkan untuk diubah. Jadi statistikanya lebih dulu di semester ganjil, supaya apa? Jadi nanti prakteknya bisa panjang. Karena kalau di semester genap ini prakteknya terganggu. Kenapa saya bilang integrasi tematik ya? Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan mapel lain, misalkan PKKWU ya. Nah itu nanti datanya bisa misalkan PKKWU itu kan membuat produk kemudian dijual. Nanti yang diolah jadi datanya tidak hanya tinggi badan, berat badan, tapi kita akan bikin satu proyek. Jadi dari penjualan produk di PKKWU, data-data penjualannya itu akan dicatat. Nanti dihitung rata-rata berapa sih keuntungan saya, rata-rata keuntungan saya dalam sebulan, misalkan seperti itu. Nanti mungkin juga kita akan kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, misalkan dari segi apa, misalnya dari segi membuat iklan seperti itu, atau terus membuat konten misalkan video yang mengiklankan produknya dia. Nah dalam pembelajaran konten itu kan ada, saya pernah mengikuti pelatihan tentang mengadakan riset kreatif multimedia. Salah satunya adalah mengadakan riset konten multimedia. Nah, mengadakan riset itu kan ada pengambilan data di situ. Jadi semua ini kita mengajari siswa dari dulu sampai hilir. Jadi supaya dia nanti lebih memahami, oh ini loh statistika tuh digunakannya itu seperti ini. Itu dalam kehidupan nyata, dalam soal, dalam ini nanti lebih ke sana. Jadi apa yang sudah Bu Betty
rencanakan dan sudah diterapkan itu sudah bagus sekali ya Bu Betty ya, sudah sangat luar biasa. Bu Betty sudah memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada siswa, dan juga Bu Betty selalu berinovasi dari apa yang sudah Bu Betty lakukan di dalam kelas seperti itu. Nah, kedepannya nih Bu Betty merealisasikan pembelajaran tadi itu akan seperti apa sih? Terus lalu kapan sih sekiranya Bu Betty akan realisasikan dari apa tadi yang Bu Betty sudah sampaikan seperti itu? Jadi pertama nanti saya ingin merealisasikannya itu di tahun ajaran depan, karena kalau sekarang kan sudah di tengah-tengah semester yang pertama, kemudian ini kan semester genap di mana banyak terkendala dengan misalnya nanti kita akan menghadapi bulan puasa, pasti ada libur puasa, libur lebaran, kemudian terkendala dengan kelas 12 akan ujian asesmen sumatif sekolah atau dulu kita bilangnya US, ujian sekolah. Nah itu kan banyak libur-libur yang terkendala, jadi mungkin kalau kita mengadakan praktek seperti itu kan butuh waktu yang panjang. Jadi saya rencananya sudah dengan koordinasi dengan wakil kurikulum dan beberapa guru, nanti di tahun ajaran baru untuk kelas 11-nya ini, untuk yang statistikanya ini, materinya akan dikombin dengan peluang, itu mengambil data yang dari peluang juga, nanti diadakannya di semester ganjilnya di tahun depan, tahun ajaran depan diadakan di semester ganjil, nanti akan diintegrasikan beberapa materi. Jadi satu pengaplikasiannya di statistik, tapi prakteknya bisa juga dari peluang. Misalkan kenapa kok bisa diintegrasikan dengan peluang? Karena bisa juga dengan misalkan mengocok dadu. Jadi dari 10 kali mengocok dadu, berapakah misalnya mata dadu 1 keluar, mata dadu 2 keluar. Nanti bisa diambil misalnya dari 100 kali mengocok, berapa sih rata-rata mata dadu 2 itu keluar, rata-ratanya berapa, ininya berapa gitu. Jadi rata-rata banyak yang keluar itu angka dari berapa. Nah terus kalau kita mau berintegrasi dengan mata pelajaran lain, misalkan dengan PKK, misalkan dari penjualan produk, itu kalau di semester ganjil lebih kondusif. Makanya kenapa nanti pelaksanaannya di tahun ajaran depan dan di semester ganjil, karena kalau semester ganjil itu cenderung tidak ada kendala, karena kan tidak terbentur dengan bulan puasa, libur lebaran, tidak terbentur dengan ujian kelas 12 dan lain sebagainya. Jadinya pinginnya di semester ganjil itu, karena kita lebih bisa mengeksplor atau berkolaborasi baik dengan guru mapel lain maupun dengan materi-materi lain, jadi diintegrasikan jadi satu. Itu akan kami bicarakan juga pada saat nanti raker dengan guru matematika dan guru-guru mapel yang lain. Harapannya sangat besar Ibu Betty ya, untuk kedepannya di tahun ajaran yang baru. Menurut Bu Betty nih Bu Betty, dari apa yang sudah dilakukan pada saat supervisi itu, untuk diri Bu Betty sendiri, untuk pembelajaran Bu Betty itu apa sih yang Bu Betty harapkan? Gitu. Saya berharap bisa lebih banyak memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan dan inovasi-inovasi kepada siswa. Ingin bahwa yang saya sampaikan itu benar-benar berguna buat siswa dalam kehidupannya dia ke depannya maupun dalam kehidupan dia sehari. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Betty, saya juga bisa menyimpulkan bahwa Bu Betty sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik kemarin pada saat observasi Bu Betty. Lalu apa yang saya lakukan itu kemarin hanya sebatas ingin itu juga ya Bu Betty ya, saya ingin belajar juga kepada Bu Betty, bagaimana sih di pelajaran matematika berkolaborasi, seandainya berkolaborasi dengan mata pelajaran saya seperti itu. Nah mungkin untuk kedepannya Bu Betty, kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan apa yang Bu Betty sampaikan, mungkin nanti di tahun ajaran yang baru ya Bu Betty ya. Nah mungkin itu saja, sekian pasca observasi dari saya. Terima kasih Bu Betty, terima kasih Bu Ci. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam guru penggerak.
bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.